Siapa di sini yang pernah mengalami pengalaman horor di sebuah desa saat ngoni KKT atau KKN? Dengar tapi cerita sampai habis, komen di bawah kalau ngoni pernah mengalami kejadian yang sama atau yang lebih mengerikan dari ini. Selamat datang di Creativity, tempat orang bercerita horor, misteri, dan lain-lain. Dan khusus untuk cerita horor, terserah ngoni mau percaya atau nyanda. Yang penting semua yang dengar happy. By the way, kita kali ini ada minum Ratu Goraka. Ini Saraba versi lebih praktis untuk jaga ngoni pe sistem imun tubuh. Kalau ngoni tertarik untuk beli, boleh langsung DM pak kita pe TikTok. Oke, torang langsung lanjut pada cerita. Cerita kali ini dikirim oleh salah satu torang pe teman TikTok yang DP nama ini. Terima kasih sudah kirim. Ini cerita tentang pengalaman horor yang dia alami di sebuah desa pas dia KKT bersama dengan DP teman-teman. Saat itu, dari kampus ada program KKT, jadi Vio mendaftarkan diri dan kebetulan dia digabungkan dengan Posko 15 dengan kurang lebih 14 personil di dalamnya. Dari kampus, dorang diantarkan ke sebuah desa yang kita nyandak mau bilang DP desa itu di mana. Dan sampai di sana, dorang langsung pembagian akomodasi atau tempat tinggal. Ada yang tinggal bersama dengan tuan rumah, maksudnya ada DP tuan rumah di dalam rumah itu. Ada juga yang tinggal di rumah yang nyendak berpenghuni atau rumah kosong. Kebetulan, Vio dan kurang lebih 3 orang temannya tinggal atau dapat kebagian akomodasi di sebuah rumah kosong. DP penghuni cuma jaga datang sekali-sekali kalau misalnya ada ibadah begitu dong. Di rumah itu DP rumah 2 lantai, rumah kayu. Oke, rumah kayu yang di bawah rumah kayu, di atas lagi rumah kayu. Itu rumah kata menurut Vio rupa so agak tua begitu dong. Kong so nyandak ditempati lumayan lama. Masuklah dorang di situ, Vio dan teman-teman ini tinggal di lantai 2-nya. Oke, setelah dorang beres-beres, dia yang DP teman-teman diundang oleh Pala. Mari jo datang di syukuran 17 tahun gereja di kampung itu. Pigilah dorang di gereja, ada acara, dan pas malam, karena ini baru hari pertama, dorang ada rencana untuk mau rapat dulu, dorang pe posko. Dan dorang pilih untuk rapat pa Vio pe tempat tinggal atau akomodasi. Sampai di rumah, kan posisi itu so malam, dorang lihat ini rumah gelap sekali. Saat itu belum pasang lampu. Dorang masuklah pelang-pelang. Vio masuk lebih dulu. Pas dia buka pintu, dia lihat kata di sudut ruangan ada macam cahaya begitu dang. Tapi pada pinggir-pinggirnya ndak ada jendela ataupun ventilasi. Jadi nintau kiapa tiba-tiba tuh di sudut ruangan bercahaya aja dang. Tapi Vio pas dia buka lebar, cuma DP mata tuh salah lihat. Jadi Vio pasang lampu dan DP teman-teman masuk ke dalam dan dorang langsung rapat. Selama rapat, Vio merasa nyanda enak kata DP perasaan. Vio merasa dia rupa ada mata yang mengawasi dorang saat itu. Tapi Vio karena dia pikir cuma tapi perasaan tuh. Kong pas itu lagi ada rame-rame toh, jadi dia nggak terlalu takut. Nah, adalah DP satu teman ini minta izin untuk ke belakang. Pas dia ke belakang, ini kan situasi rumah kosong. Tapi di dapur ada cewek lagi rupa atur-atur sesuatu dong. Di dapur ada cewek lagi atur-atur sesuatu. Tak lagi lah Vio teman ini. Dia lari pergi pada orang. Wih, bilang kok ini rumah kosong. Kenapa itu ada DP orang di dapur? Dia bilang begitu. Pergilah dorang pergi cek. Sampai di dapur, nyanda ada orang sama sekali. Dorang ketakutan karena dorang ini so takut kong perempuan semua yang tinggal di situ. Pigilah dorang ke kamar dan memutuskan, torang rombongan tidur aja dulu di sini di malam pertama ini, batamang dengan dorang. Dan setujulah. Nah, semua tidur di satu kamar itu. Dan lewat tengah malam, tiba-tiba ada suara yang dapat dengar dari luar kamar. Saat itu dorang memang belum tidur. Dan tiba-tiba dapat dengar
suara langkah demi langkah, jalan bolak-balik di muka dorang pe pintu kamar. Dan itu dapat dengar sama dengan orang ada pakai sepatu lahars yang bolak-balik di depan pintu kamar itu. Siapanya nak mau takut kalau sudah di posisi begitu toh. Masalahnya saat itu, dorang semua ada dengar suara yang sama. Kong saat itu dorang tahu rumah itu kosong, nyandak berpenghuni sama sekali. Ketakutan lah dorang guys. Ketakutan, berdoa menurut dorang pe kepercayaan masing-masing. Dan dorang paksa untuk tidur jo. Karena sunyak bisa bikin apa-apa so lewat tengah malam mau panggil pas apa toh. Jadi dorang paksa untuk tidur. Setelah itu, dorang cuma jadi dorang pe bahan cerita dang. Dorang belum lapor papala ataupun pa tetangga ataupun pa pemilik rumah. Karena pikir sudah, habis ini selesai kok. Dorang melanjutkanlah dorang pe aktivitas atau dorang pe program-program posko pada saat itu di desa. Dan malamnya, ini Vio dan DP teman-teman balik ke akomodasi. Balik ke rumah itu. Sekitar 4 orang, dorang balik bersih-bersih dan istirahat. Dorang pikir itu selesai dan dong sunyak mau pikir-pikir lagi yang sepatu lahars tadi malam. Tapi gilanya, malam itu dorang memang sunyak tidak dengar sepatu lahars. Tapi di lantai 1 ada suara tangisan cewek. Itu suara dari kecil sampai dapat dengar besar atau kuat. Karena dorang di situ cewek-cewek semua, jadi dorang ketakutan sekali. Dorang telepon pada dorang teman-teman di situ. Cuma mau bagaimana lagi? Cuma bisa berdoa kong sabar tunggu pagi. Jadi dorang paksa untuk istirahat. Mar itu suara tetap ada terus. Kejadian itu terjadi lebih dari 1 minggu, sekitar 2 minggu. Entah itu mulai dari sepatu lahars setiap hari dorang dengar DP suara di muka pintu. Tapi karena sudah terlalu sering, jadi dorang suka kasih kuat dang, biar jo, yang penting nyandak baganggu di lain, nyandak batunjung atau apa. Jadi dorang kasih biar dang. Tibalah dorang di H-1 sebelum kegiatan KKT ini selesai. Dorang tidur pada dompet temang pe akomodasi. Jadi dorang rame-rame ini kurang lebih 14 orang tadi tidur di satu akomodasi. Di situ dorang istirahat sama-sama no. Besoknya dorang Vio dan teman-teman kembali ke dorang pe akomodasi untuk beres-beres. Tiba-tiba ada tetangga datanglah ke rumah. Adek, biar semua pulang leh. Mar jangan keman terlalu ribut begitu. Masa malam-malam tertawa tangisi-ngisi kong babat teria. Hah? Vio dan DP teman-teman tak kaget dan syok. Ih, bu, torang nyada beki apa-apa. Torang ada tidur di akomodasi lain. Nah, DP tetangga lagi bingung. Berceritalah dengan pemilik rumah. Dan apa kok pemilik rumah bilang? Oh iyo, sebenarnya kok memang horor kok ini rumah. Jaga baba ganggu, makanya torangnya nak tinggal di situ. Ini tak bayang Vio dengan teman-teman pe perasaan. Cuma untungnya kan orang semua pulang toh, jadi orang pikiran, biar jo, apa jo yang dah jadi sini, biar tak tinggal di sini jo. Dorang beres-beres dan pamitan lah, patuan rumah, berterima kasih papala dan tetangga-tetangga. Pas dorang sementara pamitan dan semua pulang, dorang kan tinggal di lantai 2. Lantai 2 itu ada jendela dan kaca. Dari jendela, dorang lihat ada adik cewek yang nintau sapa. Ada bahoba, kong di tangan rupa ada dada. Itu rumah masih kosong weh, DP orang-orang di bawah semua. Kung kita nintau Violin nintau itu siapa?
Tapi orang berasumsi itu mungkin makhluk halus dang, yang mungkin dah baganggu pada orang saat itu. Ih, creepy. Pokoknya begitulah Vio pe cerita tentang KKT. Kalau Ngoni punya cerita yang sama, komen di bawah. Atau yang punya cerita lebih horor, boleh komen atau DM pada TikTok dan Instagram. Jangan lupa juga subscribe YouTube channel Creativity, like, komen juga di YouTube dan TikTok. Torang baku dapat di video selanjutnya.